Mobilnya udah dibeli lagi. Bapakmu yang memaksa? Bapak, maksudnya? Ya Pak Anggoro. Dia membelikannya. Katanya sih untuk operasinya selama aku jadi pengacaranya. Oh iya, beliau juga menitipkan ini untuk kamu. Apa ini? Udah, terima aja. Bisa juga bisa cair kok. Ya, lumayan. Untuk membuka cabang kafe kamu yang baru. Mas, aku nggak bisa nerimain. Lagian kenapa sih Mas gampang banget menerima kebaikan-kebaikan dia? Pasti. Aku cuma berusaha mendekatkan kamu dengan dia. Apa itu salah? Lagian tidak baik menyimpan dendam sama orang tua kamu sendiri. Dendam? Siapa yang dendam? Udah deh, Mas mendingan nggak usah ikut campur urusanku. Nih, mendingan Mas kembaliin aja cek ini, aku nggak mau terima. Asik. Oke, kalau kamu udah beres, kamu tutup aja, aku mau pulang. Iya, Mbak. Asik. Dengarkan dulu penjelasanku. Asik. As. Loh, kok belum tidur, Mas? Harusnya aku yang nanya, kok kamu yang belum tidur? Aku lagi gelisah. Soal bapak. Iya, soal Bapak sama Mas Jaka. Jika kehidupan itu adalah malam, maka gemerlap bintang-bintang itu adalah simbol kegelisahan. Simbol kegelisahan. Kenapa Mas menganggap begitu? Ya, karena gemerlap bintang-bintang itu selalu mengganggu kegelapan malam. Bukannya kemerlip bintang itu yang memperindah gelapnya malam. Justru itulah kita harus belajar pada sang malam. Ia mampu menggunakan kegelisahannya sebagai hiasan yang memperindah hidupnya. Ya, aku mengerti, Mas. Tapi aku masih sangsi. Apakah kita mampu menganggap setiap problema sebagai warna yang akan memperkaya keindahan hidup kita? Kenapa enggak? Kita harus yakin selama masih ada pilihan dari setiap persoalan, kehidupan senantiasa memberikan warna dan berjuta harapan yang indah buat kita. Bagikan uang itu. Pastikan jangan seorang pun yang terlewatkan. Para calon saksi itu harus bicara sesuai dengan aturan kita. Bapak tidak usah khawatir. Zaman susah seperti ini, uang yang mengatur segalanya. Apalagi cuma mengatur kata-kata. Saya yakin para saksi itu akan bicara sesuai dengan yang kita inginkan. Pak Jaka, saya nggak bisa terima ini, Pak. Sudah, terima kasih. Siang, Pak. Oh, apa cak? Tunggu dulu. Terima kasih, ya. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Yakin, Pak. Semua karyawan gudang kita rupanya sudah lama terlibat. Saya melihat sendiri. Jaka memberikan uang suap pada mereka. Kalau gitu kita tunda pemecatan mereka. Loh, kenapa, Pak? Bukannya itu harus kita... Iya, kita akan membersihkan semua pegawai yang terlibat dalam kasus ini. Tapi kita harus menggunakan strategi. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Kumpulkan semua pegawai gudang dan tekan mereka agar mengakui semuanya. Kita berikan opsi pada mereka. Keluar dari rumah sakit ini atau mengaku praktek suap yang selama ini mereka lakukan.
Baik, Pak. Saya akan segera menghubungi pengacara untuk dapat mengatasi masalah ini. Kalau perlu, kita temui pegawai Pak Anggoro yang biasa menyewa karyawan gudang. Atas segala tindakan pidana maupun perdata yang telah dilakukan terdakwa, dengan ini terdakwa dituntut hukuman penjara 5 tahun penjara dan denda sebesar-besarnya 1 miliar rupiah. Saudara Johan, sebagai pegawai logistik di rumah sakit tempat Anda bekerja, apakah Anda pernah melakukan perjanjian secara tertulis dengan terdakwa? Kalau perjanjian tertulis, tidak pernah, Bu Hakim. Berarti Anda pernah melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan terdakwa? Betul, Bu Hakim. Dengan terdakwa langsung? Tidak, Bu Hakim. Saya biasanya melakukan perjanjian dengan salah seorang karyawan terdakwa yang memberikan uang suap pada saya. Sebagai pegawai pengiriman barang, saya pernah memberikan uang 10 juta kepada Johan. Maksud saudara, Johan pegawai Dr. Wibowo? Benar, Bu. Setelah memberikan uang itu, apakah saudara menentukan satu kewajiban tertentu kepada saudara Johan? Iya, saya memintanya untuk meng-ACC order yang masuk, meskipun tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterimanya. Kewajiban itu atas inisiatif saudara sendiri? Tidak, saya hanya ditugaskan oleh atasan saya. Berarti saudara ditugaskan oleh terdakwa? Iya. Keberatan, Bu Hakim. Saya kira saudara saksi tidak mungkin mengakui perbuatan tercela yang dia lakukan sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Maaf, keberatan ditolak. Maaf, Bu Hakim, saya hanya bicara Saudara pengacara, saya tegaskan sekali lagi, keberatan saudara ditolak. Kamu pasti Asti ya. Sekarang kamu jadi gadis cantik. Kenapa? Kamu gak suka ketemu sama Bapak? Sepertinya kita pernah bertemu. Pernah bertemu? Di mana ya? Oh ya, saya ingat sekarang. Mas, kayaknya kita harus ketemu Bapak. Tunggu Bapak. Kok tumben kamu peduli sama Bapak? Coba deh kamu baca ini. Kamu udah bener-bener siap ketemu Bapak? Iyalah Mas, aku udah mikirin semuanya. Kayaknya saatnya untuk kita menyadarkan Bapak. Kita harus kasih dukungan moral buat Bapak. Biar nanti dia bisa menerima apapun keputusan pengadilan. Ya kan Mas? Oke, aku setuju. Kenapa penahanan terhadap Pak Anggoro baru dilakukan sekarang? Maaf Dan, pengacaranya memberikan jaminan sesuai rekomendasi dari kejaksaan. Jadi kami tidak berhak menanya. Segera lakukan penangkapan. Ingat, Pak Anggoro banyak terlibat dalam kasus sebelum ini. Kalau kita lengah, dia pasti melarikan diri. Siap Dan. Pak, ini bukan jalan yang terbaik, Pak. Kita harus sabar sebelum ada kondisi dari hakim. Kamu jangan banyak bicara. Kamu pikir sebagai pengacara saya, kamu bisa atur saya seenaknya? Saya tidak bermaksud mengatur, Pak. Saya ingin supaya kasus ini berjalan dengan baik. Kalau toh kita hanya kalah, kita bisa mengajukan banding. Memangnya dengan mengajukan banding,
Kamu bisa menjamin saya bebas dari segala tuntutan? Terus terang, saya mulai sanksi dan kemampuan kamu. Pak Goro, Pak, tunggu sebentar, Pak. Saya mohon, Pak. Bapak harus mempertimbangkan ini dengan matang. Secara teori, Bapak akan mendapatkan hukuman lebih berat jika Bapak melarikan diri. Sorry. Saya tidak tertarik dengan teori hukum kamu. Jangan halangin saya. Pak Goro, tunggu, Pak. Pak Goro, Pak. Pak Goro, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Pak Goro, kita harus bicara. Pak Goro, Pak Goro. Berapa jelas? Pak. Aku sudah berbuat yang terbaik buat Bapak. Aku sampai membelanya mati-matian. Tapi sekarang apa yang Bapak lakukan? Ini benar-benar di luar dugaanku. Dari awal kan aku udah bilang, menolong Bapak sangat tinggi resikonya. Apalagi sekarang karirnya sedang terpuruk. Mestinya lo nggak gabah seperti itu, Jak. Apalagi lo sampai membantu Bapak untuk menyuap para saksi. Aku sekarang benar-benar bingung. Selama ini aku memberi jaminan pada polisi supaya Bapak tidak ditahan. Aku pikir Bapak bisa memegang komitmen. Tapi nyatanya... Ya udah, sekarang kita percayakan aja sama polisi. Tapi apapun resikonya Mas Jaka harus terima. Sialah! Ternyata perjuangan selama itu membuat bumerang buat aku sendiri. Pak Anggoro, Pak Anggoro. Berita hangat, pengacara kondang dituduh sembunyikan kekayaan. Koran, Pak, koran. Saudara kan pengacara pribadi Pak Anggoro. Pasti saudara tahu di mana dia bersembunyi. Sungguh, Pak. Soal tempat itu benar-benar saya tidak tahu. Bagaimana saudara bisa berkomunikasi jika saudara tidak tahu di mana Pak Anggoro? Sejak Pak Anggoro melarikan diri, saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau, Pak. Terus terang, saya sendiri buatnya bingung. Lepas dari persoalan bersalah atau tidak, dengan sangat menyesal, kami terpaksa harus menahan saudara. Tapi Pak, saya ini kan... Sebagai seorang pengacara, tentunya saudara tahu bagaimana cara membela diri yang sesuai dengan prosedur. Maaf, kami hanya menjalankan tugas.
Jaka udah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Kamu udah menjenguknya? Belum, Mas. Di satu sisi, aku nggak mau melihat dia keadaan seperti ini. Pasti aku nggak tega. Di sisi lain, aku nggak mau dia menyatakan cintanya dengan keadaan seperti ini. Pasti aku nggak bisa nolak. Terus apa salahnya sih? Apa salahnya kamu menerima cintanya? Menurut aku, Jaka tuh orang baik. Dia hanya terjebak risiko profesinya aja. Sehingga dia dituntut untuk terus memenangi kasusnya. Iya, aku tahu, Mas. Tapi kan ini masalah perasaan. Aku nggak mau membohongi dia juga perasaanku. Oke, aku nggak mau turut campur. Tapi kamu Mestinya Mas ngerti dong perasaanku sekarang. Waktu aku menyuruh Mas menerima Amelia juga Mas nggak mau. Sekarang Mas sadar perasaanku sekarang sama dengan perasaan Mas waktu... Oke, aku ngerti. Tapi bagaimanapun juga, Jaka melakukan semua hal ini karena dia punya maksud baik, Kas. Ya paling nggak untuk kedua orang tua kita. Kita harus menjenguknya, Kas. Seharusnya kami yang berterima kasih, Jak. Walaupun kamu nggak berhasil menahan Bapak untuk tidak melarikan diri. Iya, Mas. Kami juga minta maaf atas kelakuan Bapak terhadap Mas. Karena Bapak, Mas jadi masuk penjara. Kalian nggak usah minta maaf. Aku masuk penjara karena kesalahanku sendiri. Aku benar-benar buta. Selama ini yang aku pandang hanya kebaikan demi kebaikan yang Bapak berikan padaku. Dan aku tidak bisa menolak apapun yang diinginkan Bapak untuk memenangkan kasusnya. Apalagi Bapak juga menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu? Maksud Mas Jaka? Ya, ada apa, Mel? Halo, Mas Rey. Kok Mas nggak ke lokasi syutingku sih? Emangnya kamu nggak mendengar soal Jaka? Loh, emangnya Mas Jaka kenapa? Iya, sekarang aku ada di LP. Kalau kamu ada waktu, kamu masih menjenguknya. Kasihan Jaka, dia sekarang butuh orang-orang yang bisa memberinya semangat hidup. Kalau nggak kita ya siapa lagi, Mel? Oke, nanti aku luangin waktu deh buat jenguk Mas Jaka. Mas, syutingku padat banget nih. Kalau Mas nggak datang, kayaknya aku nggak semangat deh. Iya. Ntar malam aku ke rumah kamu ya. Kita bahas soal kerjaan, oke? Bener ya, Mas? Makasih ya. Dah. Yuk, bye. Semestinya, Mas nggak begitu aja mempercayai kata-kata Bapak. Apalagi menyangkut tentang aku. Tapi dia kan Bapak kandungmu. Dan dialah yang berhak untuk menikahkan kamu. Ya memang dia berhak menikahkan aku. Tapi kan dia nggak berhak menentukan pilihan dengan siapa aku menikah. Mas, aku sangat menghargai perasaan Mas Jaka. Tapi tolong dong, Mas juga menghargai perasaan aku. Selama ini, aku cuma bisa menganggap Mas sebagai kakak. Nggak lebih dari itu. Iya, aku ngerti. Apalagi status sekarang adalah seorang narapidana. Bukan itu persoalannya, Mas. Buatku nggak ada alasan untuk membatasi cinta seseorang karena dia seorang narapidana. Cinta tidak pernah mengenal status, Mas. Lalu apa lagi yang kamu cari? Sebagai lelaki rasanya aku tidak cukup membuktikan begitu besar cintaku padamu. Dan aku rela mengorbankan apa saja demi kamu. Terima kasih, Mas. Aku sangat menghargai pengorbanan Mas. Tapi tolong, jangan memaksa aku untuk menerima cinta cuma karena Mas berkorban demi aku. Cinta itu tidak mengenal jumlah pengorbanan, Mas. Tapi, Mas, aku tidak bermaksud untuk memperhitungkan semuanya. Aku hanya... Sudahlah, Mas. Aku mengerti. Sekarang semuanya kita berikan aja pada waktu. Kalau kita ditakdirkan bersatu, pasti cinta kita akan bersatu. Tapi kalau tidak, tolong Mas mau mengerti.
Mas bisa mencari wanita lain yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin pasti Mas bisa. Kat! Bungkus. Halo? Mas Ray? Mas, aku ngeliat ada Pak Anggoro di sekitar lokasi syutingku. Aku akan segera hubungi polisi. Ya, tolong kamu ikuti terus dari belakang. Kalau ada hal darurat, kamu cepat hubungi aku. Ya, aku akan segera ke sana. Ya. Oke Mas, bye. Halo? Ya, ini Anggoro. Cepat kamu siapkan paspor dan tiket pesawat terbang ke Belanda ya. Baik, baik Pak. Saya usahakan untuk mengganti identitas Bapak. Baik. Kita ketemu di bandara kan, Pak? Baik. Baik, Pak, saya usahakan. Ya. Sebaiknya kita ikuti saja, agar bisa meringkusnya. Baik, Pak. Perintah dilaksanakan. Anda ikut kami. Dia sudah melarikan diri. Tapi kita belum terlambat, Pak. Maksudmu? Kejar dia! Siap, siap! Halo? Mas, tolong saya. Orangnya bawa pisau. Mas, saya takut. Dekatkan dengan telinga saya. Ayo cepat. Iya. Kalau kalian masih mengejar, saya tembak wanita ini. Ngerti kamu? Dia bawa senjata. Dan dia mengancam akan bunuh Sandra jika kita tidak menghentikan pengejaran sekarang. Kita kembali ke kantor. Saya kan udah konfirmasi dengan produser. Semua jadwal syuting dipending sampai Amelia bisa kembali. Iya, saya tahu semua kru udah berkumpul. Tapi ini kan bukan pelanggaran kontrak kerja. Ini musibah. Udahlah, kamu bicara aja sama produser. Makasih. Saya benar-benar nggak nyangka ya personalnya di summit ini. Iya, apa sebenarnya salah kita? Dulu aku pikir hidup di Jakarta menjanjikan masa depan. Kenyataan itu benar kan? Iya, aku tahu sekarang hidupku lebih mapan. Tapi aku nggak pernah mendapat ketenangan di sini.
Buat apa hidup mapan kalau setiap hari ada aja persoalan-persoalan yang mengganggu ketenangan hidup kita? Walaupun banyak masalah, kita nggak boleh pesimis. Kita pasti mampu melewati semua ini. Kamu harus yakin kalau ini cuma perjalanan panjang yang akan segera berakhir. Apa Mas yakin di sini bisa hidup tenang dan bahagia? Oh iya, karena letak ketenangan, rasa bahagia itu bukan pada persoalan di mana kita hidup, tapi tergantung dari kelapangan hati kita untuk menerima setiap persoalan. Tapi sampai kapan semua itu berakhir? Kalau terus-terusan begini, mendingan aku pulang ke Jogja. Kamu harus sabar, Ras. Nggak baik lari dari kenyataan. Untung kita masih diberi kebebasan, nggak seperti Amelia. Sekarang hidupnya benar-benar terpenjara. Bahkan kita nggak bisa menjenguk dia. Ya, seperti kita menjenguk Jaka di penjara. Iya, di mana dia sebenarnya ya? Kenapa Bapak begitu tega berbuat seperti itu? Sudahlah, As. Sekarang polisi sedang menyelidiki keberadaan mereka. Sekarang mendingan kita berdoa agar nggak terjadi apa-apa sama mereka. Menurut informasi, Pak Anggoro punya seorang putri yang sudah lama telah terpisah darinya. Betul, Dan. Namanya Asti, adiknya Ray yang kemarin berusaha membantu kita. Kamu sudah bertemu dengan dia? Sampai saat ini belum, Dan. Tapi menurut informasi yang saya dapat, Asti itu memiliki kemiripan dengan sekretaris pribadi Pak Anggoro. Maksudnya? Secara sekilas, wajah Asti dan wajah sekretarisnya yang diperintahkan Anggoro menyediakan tiket pesawatnya hampir sama. Dengan demikian, sebenarnya kita bisa menjebak Anggoro melalui anaknya sendiri. Kamu sudah perhitungkan matang-matang? Sudah, Dan. Risikonya sangat kecil. Meskipun sudah lama berpisah, Pak Anggoro sangat menyayangi putrinya. Buktinya, dia sengaja mencari sekretaris yang wajahnya mirip dengan Asti. Dari mana kamu tahu? Dari sekretarisnya, Dan. Oke, kamu siapkan semuanya. Biar aku yang menghubungi Asti. Konfirmasikan penyergapan ini pada pihak bandara. Kali ini kita harus berhasil menangkap. Siap, Dan. Silahkan diminum, Pak. Terima kasih. Pada prinsipnya, saya bersedia membantu, Pak. Apapun rencana yang akan dijalankan, saya akan melakukannya demi kebaikan. Kami sangat menghargai kesediaan Anda. Dan sebagai imbalannya, kami akan berusaha seoptimal mungkin untuk melindungi Anda. Jadi kami harap Anda tidak perlu khawatir. Saya mengerti, Pak. Memang penyamaran saya cukup beresiko. Tapi semua sudah saya pikirkan. Ya, setidak-tidaknya saya akan disandera seperti Amelia. Tapi nggak apa-apa. Justru itu yang saya tunggu, Pak. Karena dengan disandera itulah saya akan banyak bicara dengan bapak saya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengetuk hatinya hingga mau menyerahkan diri pada kami. Dengan demikian, kami tidak perlu melakukan tindak kekerasan saat menangkapnya. Terus terang, Pak, waktu saya membuat lukisan ini, saya benar-benar semangat. Soalnya kedua anak Bapak di lukisan itu mirip sekali dengan teman-teman saya. Bagaimana, Pak? Ada yang kurang? Oh, enggak. Hasilnya cukup bagus. Cuma saya jadi ingat sama anak-anak. Loh, emangnya anak-anak Bapak sekarang gimana? Mereka tinggal di kota ini juga. Tolong dibungkus saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi saya kira lukisan ini tidak akan Bapak ambil. Soalnya Bapak sudah lama sekali nggak datang. Ya, saya mohon maaf. Baru punya waktu untuk lukisan. Ya, mari.
kamu? Seharusnya kamu merasa beruntung karena saya tidak memperkosa kamu. Dasar tua bangka biadab. Apa yang kamu mau dari aku? Mestinya saya yang tanya sama kamu. Buat apa kamu lapor polisi ya? Oke, sekarang ini saya maafkan. Kamu harus bayar semuanya. Tapi kamu harus ikuti perintah saya. Di mobil kamu, saya simpan lukisan yang harus kamu serahkan pada Asti. Katakan sama dia, saya mau keluar negeri untuk selama-lamanya. Tolong berikan surat wasiat ini. Hilang. Gara-gara kamu. Kamu buat saya jadi susah ini. Sialan kamu. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud berbuat kasar. Saya hanya kesal. Lepaskan saya. Tembak kamu. Diam. Diam kamu. Saya pasti akan membebaskan kamu. Tapi tidak sekarang. Saya masih membutuhkan kamu. Apa yang kamu mau dari saya? Temui wanita ini di bandara. Ambil paspor, visa, dan tiket pesawat terbang yang sudah disiapkan oleh dia. Tapi kamu jangan coba-coba lari. Saya selalu akan mengikuti kamu. Kamu lari, tembak kamu. Ngerti? Halo? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.